Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak serta Ibu jamaah Mulia Syukur Masjid Al-Manar yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi di masjid yang mulia ini. Ini bukan sekedar pilihan, tapi adalah kewajiban kita sebagai orang-orang beriman. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau. Dan semoga kita ini termasuk pengikut beliau yang kelak akan dimintakan syafaat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah pagi ini kita akan berbicara yang ringan-ringan dan menyenangkan. Jadi ternyata surga itu mudah didapat. Kalau selama ini ada di pikiran kita bahwa surga itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita dapatkan, ternyata tidak begitu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Memang di dalam agama kita, baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu ada beberapa ajaran-ajaran, beberapa ayat-ayat, dan beberapa hadis yang mengajarkan kepada kita sikap-sikap bertentangan. Contohnya apa? Contohnya adalah ayat-ayat jihad. Islam itu kalau kita menurut dari istilah dan lughoyahnya, Islam itu adalah agama yang berserah diri dan agama yang damai. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat untuk berjihad? Dan menurut para ulama tafsir, ada 41 ayat jihad yang di dalam Al-Quran itu yang bermakna ghazwah, qital, ya, yang bermakna adalah perang dan membunuh orang lain. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti itu, maka sesungguhnya tradisi untuk membangun pemahaman diri kita terhadap agama diri kita sendiri ini perlu kita perdalam. Tradisi untuk membangun, ya, pemahaman terhadap agama kita sendiri ini perlu kita perdalam. Kita juga sering mungkin mendengarkan beberapa ustadz, beberapa rekan kita yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu harus benar-benar sesuai dengan harokat dan tajwidnya, karena kalau tidak benar bisa berubah arti. Contohnya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Benar kan begitu? La a'budu ma ta'budun. Tetapi ketika kemudian dibaca dan yang membaca itu tahu, la-nya dibaca pendek, dengan catatan apa? Yang membaca itu tahu, la a'budu ma ta'budun, maka artinya menjadi apa? Sungguh. La-nya kan jadi la takkid, lam taukid. La a'budu ma ta'budun. Sungguh aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Ketika artinya sungguh aku akan menyembah apa yang kamu sembah, maknanya bagaimana itu? Sangat jauh, ya. Maknanya sangat jauh. Tetapi kemudian tidak diterangkan pada masyarakat umum bahwa apa yang dibaca itu betul bisa mendatangkan madarat, bisa mendapatkan dosa ketika yang membaca itu adalah tahu dan sengaja berubah dari apa yang telah ditentukan.
Nah, ketika tidak tahu, tidak sengaja bagaimana? Ya Allah wa'ala. Tetapi kita meyakini bahwa Allah itu tidak membebani umatnya terkait dengan kemampuan yang bisa dilakukan di dunia ini. Maka itu adalah awalan untuk kita masuk ke bahwa surga itu mudah didapat. Bagaimana membaca Al-Quran yang dapat surga itu? Seperti macam persoalan membacanya itu benar atau tidak sambil berjalan. Tidak kemudian ketika kita membaca Al-Quran itu tidak mampu sesuai dengan kaidah-kaidahnya, kemudian justru kita berhenti membaca Al-Quran. Tidak kemudian ketika kita bisa bersungguh-sungguh di dalam kebaikan apapun di dunia ini tidak bisa kita lakukan dan takut untuk melakukan karena ada rambu-rambu dari orang-orang yang mengatakan bahwa ketika itu tidak benar maka bisa mendatangkan mudarat, maka kemudian kita tinggalkan, ya kapan kemudian kita akan berkembang? Maka sebetulnya di dalam Islam itu surga itu sangat mudah untuk didapatkan. Hadis dari Imam Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Man amana billah wa bi rasulihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqamas sholata, dan barang siapa yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian diikuti orang itu mendirikan sholat, wa shoma ramadhana, dan diikuti hamba itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti bulan ini, maka Rasul mengatakan kepada kita karena haqqon 'alallah ayyud khilaful jannah, karena akan adalah dia haqqon, hak, berhak, Allah, atas Allah, ayyud khilaful jannah, untuk dimasukkan surganya Allah. Amin atau sampun iman dengan Allah dan Rasulnya, sudah mengerjakan salat-salat yang diwajibkan, wa shoma Ramadan, dan kemudian menjalankan juga puasa Ramadan, karena adalah ia hakkan, berhak, Allah, atas Allah, ayyud khilaful jannah, untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jahada fi sabilillah, kemudian diikuti dengan jihad fi sabilillah, diikuti dengan jihad. Dan ini yang memudahkan lagi. Jihad itu bagaimana? Rasul mengatakan, au jalasa fi ardhil lati wulida fiha, atau jalasa fi ardhi, dia hanya berdiam diri saja, tidak pergi kemana-mana. Karena pemaknaan jihad pada masa Rasulullah itu adalah jihad fi sabilillah ini pergi dari rumahnya, pergi dari kampungnya untuk berjuang, untuk perang membela agama Allah. Tetapi Rasul mengatakan di sini, au jalasa fi ardhi, atau dia tidak pergi kemana-mana, hanya duduk-duduk saja, ya, di bumi allati wulida fiha, yang ia dilahirkan. Jadi tidak perlu ikut perang ke Rusia atau Ukraina, tidak perlu perang ke Timur Tengah sana. Au jalasa fi ardhi allati wulida fiha, atau orang yang hanya duduk-duduk di tempat ia dilahirkan, duduk-duduk di rumah. Itu Rasul sudah mengatakan ada loh jihad yang seperti itu, tidak harus pergi, ya. Dan keempat-empatnya ini, ketika kita sudah melakukan keempat-empatnya, iman kepada Allah, sholat dilakukan, kemudian puasa Ramadan dilakukan, dan bersungguh-sungguh atau berjihad di jalan Allah, itu Allah mengatakan haqqan 'alallah ayyudkhilahul jannah, berhak atas Allah untuk memasukkan orang itu ke surganya Allah. Ketika mendengar kabar dari Rasulullah, ini sahabat kemudian bertanya-tanya, kok penak teman? Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala basyirun nas, apakah kami boleh memberitahukan kepada semua manusia terkait bahwa Allah itu telah menyediakan surga bagi hamba-hambanya yang melakukan 4 perkara tadi: iman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, dan berjihad. Afala nubashshirun nas, apakah kami boleh memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang lain? Wala, maka Rasul kemudian mengatakan,
inna fil jannati mi'ata darajah. Silakan diberitahukan kepada orang lain, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surganya Allah itu ada 100 tingkatan. Surga itu ada berapa? 100 tingkatan. A'addallah lil mujahidina fi sabilillah. Dan Allah menyiapkan surga lil mujahidina fi sabilillah, untuk orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah. Itu ma bainad darajataini, dia berada di antara dua derajat, kama bainas sama'i wal ardh, jauhnya itu sebagaimana langit dan bumi. Jadi surga itu ada berapa, Bu? 100 derajat. Setiap derajatnya, jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu berapa? Makama bainas sama'i wal ardh, sebagaimana jauhnya langit dan bumi. Sebagaimana jauhnya langit dan bumi itu kira-kira berapa? Wallahu a'lam. Karena sekarang pun orang tidak bisa menentukan langit itu yang mana. Faidah sa'altumullah, dan Rasul melanjutkan, faidah sa'altumullah, maka apabila kamu meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah, maka sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang terletak di tengah-tengahnya, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Berarti bisa dibayangkan ya, surga itu ada 100 tingkatan, tingkatan itu tidak ke atas tapi menyamping. Firdaus itu nomor 50 ya, derajat ke 100, tapi terletak di tengah-tengah firdaus itu, tengah-tengah surga. Wa 'alal jannah, dan surga yang paling tinggi. Rasul mengatakan, aku telah melihatnya. Rasul itu pernah melihat surga firdaus. Fauqahu arsyur rahman, di atasnya ada arsy, singgasananya Allah. Wa minhum tafajjaru anharul jannah, dan di surga firdaus itulah tafajjaru, hulu ya, mengalir hulu sungai al jannah, surga. Jadi kira-kira mana kita bayangkan anharul jannah, sungai-sungai di surga itu seperti, kalau kita lihat hulunya itu, kalau sungai Progo ada di Jomprit itu. Kalau hulunya di Jomprit, kalau kita melihat mata air di sana luar biasa jernihnya. Tetapi ketika sudah masuk ke kota Kulon Progo, kira-kira belum, ya tidak pernah jernih, adanya sampah kok ya, yang mengalir. Firdaus itu berada di tengah-tengahnya surga, dan kemudian juga mengalir di surga firdaus itu hulu dari sungai-sungai yang mengalir di jannah. Qala Muhammad bin Fulah, kemudian Muhammad bin Fulah mengatakan a'abi, dari ayatnya, wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya surga firdaus itu ada singgasananya Rahman. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi hadis ini menerangkan kepada kita bahwa bahkan para sahabat saja sampai keheranan ketika Rasul itu mengatakan jaminan surga ya. Ketika Rasul itu menjamin surga kepada para sahabat yang bagaimana? Yang hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjalankan sholat, menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan kemudian berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah, itu dijamin masuk surga. Makanya kita harus gembira nih Bapak Ibu. Kira-kira di kira-kira imannya support dulu, sholatnya sebenarnya kok dulu kan, atau siapnya sudah kita jalankan dengan sungguhnya atau belum? Sungguh-sungguh di dalam jalankan agama itu sudah kita laksanakan atau belum? Kalau sudah, nggak usah khawatir, nggak usah takut, pasti dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya kemudian di surga mana kita akan ditempatkan? Dari 100 derajat itu di surga mana yang akan Allah tempatkan kita? Ya. Tetapi namanya surga, ya, dalam Quran disebutkan bahwa dimanapun tempatnya itu adalah sesuatu yang menggembirakan, sebagai kabar gembira
kita orang-orang mukmin. Jemaah rahmatullah, maka kita akan melihat di hadis itu sekali lagi Allah menjamin hamba-hambanya, 4 orang yang dijamin masuk surga itu adalah mereka yang beriman pada Allah, menegakkan sholat, berpuasa Ramadan, dan berjihad di jalan Allah. Yang pertama, bagaimana kita beriman pada Allah? Ini nggak ada fontnya ya? Ya. Font ayat tidak ada. Baik, yang pertama adalah Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 122, firman-Nya, walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Walladzina amanu wa 'amilus shalihah, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sanudkhiluhum jannatin, sungguh kami akan memasukkan dia dalam surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang mengalir surga itu di bawahnya mata air dan dia kekal di dalamnya. Wa'dallahi haqqan, dan Allah telah membuat suatu janji yang benar. Wa man asdaqu minallah qila, dan barang siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat Quran surat An-Nisa ayat 122 ini Allah menjamin orang yang beriman itu hakon pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Yang menjadi pertanyaan kita, iman yang bagaimana yang kemudian menjamin seseorang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah? Iman yang bagaimana? Kalau kita melihat definisinya kan ringan saja. At-tasdiqu fil qalbi wa taqriru bil lisan wal 'amalu bihi as-shalih. Iman itu adalah meyakini di dalam hati. Sudahkah kita yakin dengan Allah dan Rasulnya? Ya pasti kita yakin karena kita sudah membaca syahadat, kan gitu, ya? Karena kita sudah membaca syahadat, maka kita yakin. Wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan perkataan kita, dengan lisan kita. Wal 'amalu bihi shalih, dan kemudian apa yang kita yakini dan apa yang kita ucapkan itu dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang mesti kita lakukan. Dan perbuatan itu apa? Al-awamiru bi awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang. Itu jaminan surga yang pertama. Jadi harus beriman kepada Allah, meyakini di dalam hati kita, yakin betul bahwa Allah itu adalah satu-satunya Rabb kita. Kemudian melafadzkan dengan lisan kita dengan bentuk syahadat itu sudah cukup. Kemudian mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup menjamin seseorang itu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas, nah kita ini kan sudah beriman kira-kira sejak kapan Bapak Ibu? Bahkan kita sendiri belum akil balik itu kira-kira kita sudah beriman. Kita sebelum kita akil balik itu sudah diajarkan oleh orang tua kita mengenal Rabb, mengenal agama kita, dan kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita selanjutnya, sudahkah kita yang sudah beriman semenjak kita dilahirkan dan kita belum balik itu pernah merasakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang menggembirakan untuk kita? Pernahkah kita merasakan seperti itu? Bapak Ibu yang saya hormati, baru kemarin, jadi tanggal 1 ini baru selesai, kami diutus oleh Majelis Didasmen Muhammadiyah untuk mengikuti seminar internasional. Namanya seminarnya adalah Literasi Keberagamaan Lintas Budaya. Itu yang isi bukan hanya orang kita,
tetapi ada rabi langsung dari, atau pendetanya orang Yahudi langsung dari Israel dan Amerika. Kemudian pendetanya juga dari Amerika dan dari Sumatera Utara, Medan. Itu siapa itu? Dari seminar yang dilakukan selama 7 hari ini, 7 hari, jadi dari tanggal hari Senin tanggal 26 sampai tanggal 1 itu kita diberitahu tentang agama-agama Ibrahim, agama-agama Samawi, gitu ya, yaitu Yahudi, Kristen, dan Muslim, persamaan dan perbedaannya. Persamaan Yahudi, kemudian Nasrani, dan Muslim. Yang mengherankan kami itu apa Bapak Ibu? Jadi sesuatu yang sangat baru bagi kita ketika kita mengikuti seminar internasional itu. Ternyata baik orang Yahudi, Nasrani itu semuanya meyakini bahwa agama mereka itu adalah agama Samawi, atau dikatakan dalam bahasa mereka agama Abrahamik, agama yang berasal dari ayah yang satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sangat membedakan itu, meskipun mereka meyakini kitab-kitab mereka itu semuanya masih asli gitu ya, tetapi di antara sesuatu yang sangat berbeda dengan kita kaum muslimin adalah bahwa orang-orang Yahudi dan yang mengatakan adalah rabi atau majelis ulamanya mereka sendiri, beliau orang Irlandia tetapi kemudian tinggal di Israel, itu mengatakan bahwa Yahudi itu bukan agama yang murni sekarang ini, tetapi lebih pada kesatuan keturunan atau kesatuan kebangsaan dan kesukuan. Demikian juga orang-orang Nasrani, ketika kemudian memaparkan bagaimana kemurnian agama Abrahamik mereka, itu mereka katakan bahwa yang penting seseorang di dunia ini adalah berbuat kebaikan saja, tetapi mengetahui sifat-sifat, mengetahui dasar-dasar agama yang mereka miliki itu tidak menjadi penting. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Maka kemudian ketika kita melihat bahwa dasar teologisnya Islam itu sedemikian detail dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, itu luar biasanya bersyukur di dalam diri kita. Jadi ketika melihat bahwa teman-teman pendeta, ada rabi itu mengatakan bahwa agama mereka itu seperti itu ada kebanggaan tersendiri di dalam hati saya ketika kita memilih Islam sebagai din, sebagai agama kita. Nah, di dalam Islam itu kan kisruhnya itu karena khilafiyah. Jadi orang Islam itu kisruhnya khilafiyah. Dia tekan sakit nggak tahu Bapak ya. Anak poso di mana itu kisruh. Gitu. Besok penentuan lebaran nggak tahu di lebarannya gimana. Berapa derajat itu? Lebih 4 ya. Lebih 4 derajat. Karena apa? Karena sudah ada keputusan dari Majelis Ulama Asia Tenggara untuk menentukan awal Ramadan atau akhir Ramadan, awal Syawal, itu sudah ditentukan bukan lagi 3 derajat, tetapi 4 derajat. Sudah diputuskan oleh ulama se-Asia Tenggara. Jadi penentuan awal bulan itu ketika bulan sudah 4 derajat. Nah, 3 derajat itu kira-kira sudah bisa dilihat atau belum? Insya Allah sudah ada yang bisa melihat dengan mata telanjang kita melalui alat. Tetapi sekarang sudah ditentukan, nah, belum 4 derajat itu belum dianggap masuk bulan baru. Kisruhnya saya teman. Oke, pun demikian. Dari dulu sampai sekarang, yang ada di masyarakat kita, laki-laki menyentuh perempuan, yang tentunya batal meskipun suami atau istrinya. Selamanya akan kisruh seperti itu di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Tetapi luar biasanya di agama-agama Abrahamik, agama-agama Samawi yang lain, pantas ketika kemudian Allah membatalkan, Allah kemudian tidak meridhoi agama selain Islam. Ya karena memang luar biasa tercampurnya seperti itu. Kitab Taurat itu kitab yang barangkali kalau kita melihat sekarang ini masih ada kitab Taurat, tetapi Taurat itu kesuciannya sudah di campur dengan Talmud. Talmud itu apa? Talmud itu adalah penafsiran Taurat dan dikatakan itu adalah Taurat yang diturunkan secara qauliyah. Taurat yang diturunkan berdasarkan tutur kata ulama-ulama mereka. Sehingga sekarang Taurat itu
jumlahnya luar biasa banyaknya. Anak yang dewi Quran. Quran itu kan hanya 30 juz, tidak bisa berubah, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tafsir berdiri sendiri. Siapapun yang menafsirkan berdiri sendiri. Hadis, kitab-kitab hadis berdiri sendiri. Dan tidak pernah kita yakini bahwa apa yang kitab yang ada itu adalah bagian dari dalam Al-Quran. Kita kan tidak meyakini bahwa tafsir siapapun yang menafsirkan itu bagian dalam Al-Quran. Itu hanya perkataan para ulama. Hadis itu bukan bagian dari Al-Quran. Itu hanya sabda Rasulullah SAW yang kita yakini itu menjelaskan Al-Quran. Tidak begitu dengan Taurat. Talmud itu luar biasa banyaknya, sampai seorang rabi itu memperlihatkan kepada kita bahwa lemari sebesar itu isinya adalah kitab Taurat yang dianggap itu murni, baik firman Tuhan maupun Taurat yang diturunkan secara lisan kepada para ulama-ulama mereka. Maka ketika kita melihat begitu, kita menjadi sangat yakin, sangat nyaman dengan keislaman kita, sangat nyaman dengan meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang kita anut. Maka salah satu jalan untuk meyakini, mendapatkan bahwa keimanan yang kita miliki kepada Allah ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat menggembirakan. Tidak ada jalan lain kecuali kita juga harus banyak mengetahui tentang aliran-aliran yang lain. Harus begitu. Bagaimana kita mengetahui kalau misalnya HP ini adalah HP yang terbaik? Sangat kita mengetahui. Tentu kita akan mengetahui ketika kita sudah membandingkan dengan HP-HP yang lain. Di dalam din kita, di dalam agama kita, di dalam keimanan kita pun, itu insya Allah kita akan lebih mantap dengan apa yang kita yakini ketika kemudian kita mengetahui bahwa ada aliran-aliran, ada agama lain, ada furuk-furuk yang lain, yang kemudian ketika kita bandingkan ternyata agama kita ini lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih murni, itu akan menenteramkan dan menggembirakan hati kita. Ya. Jadi cara membandingkannya seperti itu. Maka kemudian ketika kita hanya meyakini, kemudian tidak bisa dan tidak mempelajari yang lain, ya sulit untuk kemudian kita membanggakan diri dengan apa yang kita miliki. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jaminan surganya Allah itu akan diberikan kepada mereka yang menegakkan sholat. Hadis Rasulullah SAW dari Imam Bukhari juga, khamsu sholawatin katabahu Allah ala ibad, 5 waktu sholat yang telah diwajibkan Allah untuk hambanya. Man ata bihinna lam yudayya minhunna, barang siapa yang mengerjakan sholat itu, ya, barang siapa yang mengerjakan waktu sholat yang 5 itu, lam yudayya, kemudian tidak menyia-nyiakan sholat tersebut, syai'an istighfafan bihaqqihinna, kemudian juga tidak menganggap remeh 5 sholat dengan waktu-waktunya itu, ya, jadi tidak menganggap remeh. Kana lahu indallah ahdun ayyudkhilahul jannah, maka orang yang senantiasa mendirikan sholat yang 5 waktu, tidak menganggap remeh sesuai dengan waktu-waktunya, ini janjinya Allah. Kana lahu indallah ahdun ayyudkhilahul jannah, Allah berjanji pasti orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan lagi, wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak menjalankan sholat itu, atau menjalankan sholat tetapi istighfafan, menjalankan sholat tetapi menganggap remeh, atau menjalankan sholat tetapi yudayyi, menyepelekan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah itu, falaisa lahu indallah ahdun, maka dia tidak termasuk dalam janjinya Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, bisa jadi dia akan mendapat azab dari Allah, atau jika Allah berkehendak, bisa jadi dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita ini sudah menjalankan sholat dengan benar, tidak meremehkan sholat, ya, kemudian tidak menyia-nyiakan waktu sholat, sholat yang 5 itu saja Bu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu tidak menyia-nyiakan, tidak menganggap remeh, apa? Allah akan menjamin bahwa orang tersebut pasti akan masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi kalau dia menjalankan sholat, meremehkan, menganggap sepele, ya, Rasul saja mengatakan insya'a adabahu, bisa jadi Allah akan memberikan azab kepadanya, wa insya'a ghafara lahu. Tetapi bisa jadi juga Allah akan mengampuni orang tersebut. Maka tidak perlu sulit-sulit untuk mendapatkan surganya Allah. Cukup menjalankan sholat 5 waktu tanpa menganggap remeh. Rasul amri Islam wa amuduhu shalah. Hadis yang lain Rasul mengatakan Rasul amri al-Islam, pokok segala urusan itu adalah yang penting Islam. Dan orang Islam itu wa amuduhu shalah. Dan orang Islam itu tiangnya, penyangganya orang itu masih dianggap Islam adalah sholat, melaksanakan sholat. Wadul watu salam jihad. Dan puncak dari keislaman dan salatnya seseorang itu adalah bersungguh-sungguh atau berjihad fi sabilillah. Ya. Jadi tadi iman, yang kedua sholat, cepat saja karena sudah jam 6. Yang ketiga adalah berpuasa Ramadan. Rasul mengatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu. Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu baban, ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu dikatakan sebagai pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Yang bisa masuk ke dalam rayyan pintu surga itu hanya orang-orang yang berpuasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak bisa masuk ke dalam pintu rayyan itu seorang pun selain dari orang-orang yang berpuasa. Yuqalu, dikatakan aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, maka orang-orang yang berpuasa akan bangkit, berdiri dan kemudian masuk. La yadkhulu minhum ahadun ghairuhum, tidak bisa masuk ke dalamnya seorang pun selain orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, dan apabila orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalam pintu rayyan itu, falam yadkhul minhu ahadun, maka pintu itu akan ditutup dan tidak bisa seorang pun yang bisa masuk selain orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Jadi orang yang berpuasa itu dijamin oleh Allah pasti akan masuk ke dalam surga. Lewat pintu mana? Pintu rayyan. Karena di dalam hadis Nabi, ya, yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, pintu surga itu jumlahnya ada 6 yang tidak diperselisihkan oleh para ulama. Di antaranya pintu yang tidak diperselisihkan itu adalah ar-rayyan, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi jalani saja puasa, karena puasa itu syahrun mubarak, syahrun, bulan yang dimudahkan. Tidak ada amal kebaikan yang paling mudah dilakukan oleh seseorang selain Ramadan. Mau bukti? Tadarus Al-Quran. Mana pernah kita mendengarkan setiap malam orang tadarus Al-Quran? Hanya kita didengarkan di bulan Ramadan. Artinya apa? Bulan Ramadan itu Allah memudahkan seseorang untuk tadarus Al-Quran. Mana pernah kita melihat orang sholat lain atau sholat taraweh atau sholat tahajud dilakukan dengan mudah oleh banyak orang? Pernah kita lihat itu di luar bulan Ramadan? Angel. Kadang-kadang kita sholat tahajud saja orang genep dalam seminggu 7 kali. Nah, awal saya mesti kira tahajud. Tetapi di bulan Ramadan, bahkan sholat tahajud, sholat taraweh, sholat lain yang sulit sekali untuk dilakukan oleh orang lain menjadi sholat yang paling mudah dilakukan, bahkan derajatnya melebihi sholat-sholat maktubah, sholat-sholat wajib. Subuhnya mengomong piro, asarnya mengomong piro, ya, zuhurnya hanya berapa orang, maghribnya berapa orang, tapi lihat tarawehnya luar biasa, sampai masjid tambahin teratak nang masjid, bagi kok bagi sholat taraweh. Ini menandakan bahwa di bulan Ramadan itu ada kemudahan-kemudahan yang dilakukan, kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat rugi ketika kemudian di bulan Ramadan yang telah dijanjikan oleh Allah kemudahannya, dan orang yang melakukan itu dijanjikan oleh Allah dengan pintu yang namanya ar-rayyan, tetapi dia tidak bisa berkecimpung, tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan.
Jadi kalau puasa Ramadan, dia mengikuti syariatnya, mengikuti aturan-aturannya, yakin saja pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini, siapakah mereka yang akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah setelah beriman, sholat, kemudian mengerjakan puasa di bulan Ramadan, harus dibarengi dengan berjihad di jalan agama Allah. Bagaimana jihad yang dianjurkan oleh Rasulullah setelah jihadul akbar, setelah jihad kita, setelah jihad berperang di jalan Allah, maka setidaknya ini yang harus kita lakukan itu ada 5 ini. Jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad melawan kekikiran kita dengan berinfak di jalan Allah, kemudian membiasakan diri kita untuk berzikir. Ternyata zikir itu juga jihad loh. Kemudian membiasakan kepada kita untuk belajar thalabul ilmi, dan membiasakan diri kita untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Raja'tu minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Ini Rasul mengatakan pada saat perang Uhud, kamu sekalian telah pulang dari jihad kecil ke jihad yang lebih besar. Para sahabat kemudian bertanya, "Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah?" Nah, perang Uhud yang kita ini saja sudah luar biasa, kehilangan banyak orang, dianggap sebagai jihad yang kecil. Maka apakah jihad akbar itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, faqala jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Apa hawa nafsu itu? Al hawa mailut tabi'i ila ma yudaidu. Apa ini? Ya, kalau tersambung dengan internet itu memang begitu. Jadi yang dinamakan dengan hawa nafsu itu adalah al-hawa al-mainu tabi'i, kecenderungan, kebiasaan kita ila ma yulaihu, kepada sesuatu yang kita sukai. Itulah hawa nafsu, kecenderungan untuk melakukan apa yang kita sukai. Dan jihad terbesar yang kita lakukan itu adalah bagaimana mengekang kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, tetapi itu sebetulnya dilarang oleh agama kita. Itu kan akal banget. Cenderung untuk melakukan sesuatu yang kita cintai, tetapi kita tahan karena itu tidak sesuai dengan din atau agama kita. Contohnya apa? Wah, mau soalnya gini, nomor nih. Saya itu wis mulai goyang istri. Goyang istri itu apa? Kembali cepat, ya. Mempersiapkan kebutuhan lebaran untuk keluarga dan anak-anak. Padahal target kita insya Allah tadarusnya 6 juz per hari. Dan alhamdulillah tadi malam sudah khatam yang pertama, kan gitu. Anak saya luar biasa lagi karena 8 juz per hari. Baru puasa 4 hari sudah khatam sekali. Tetapi kemudian keinginan kita, niat kita yang sudah kita tetapkan betul-betul ini agak sudah mulai tergoyahkan dengan hal-hal seperti ini. Ya bayangkan saja kalau misalnya mengantar belanja seharian kira-kira sekitar kurang. Ini yang paling mudah, ya. Belum lagi ketika kita kemudian bertemu dengan teman, kemudian ada khidbah, ada fitnah, ya. Itu sesuatu yang mudah saja mengalir. Rumah saya itu kalau bapak yang sudah ke rumah, depannya kan warung, ya. Jadi setiap ba'da zuhur itu mesti orang berbelanja itu banyak dan suaranya keras-keras. Dan saya paling suka ketika mendengar suara yang keras itu adalah membicarakan orang lain, baik keburukannya maupun kebaikannya, baik keburukannya maupun kebaikannya. Bagaimana cara saya menekan agar mereka tidak membicarakan keburukan orang lain, tidak riba di warung itu? Ya, salah satunya adalah saya membuka jendela, kemudian saya tadarus di situ. Mosok orang ngomong Al-Quran, orang ngomong seru-seruan, anak membicarakan keburukan orang lain. Jadi selain mengejar target 6 juz sehari, tetapi juga mengingatkan orang lain agar tidak kemudian
mengubah hawa nafsunya untuk melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan tabiat seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berinfak. Berinfak itu juga berjihad di jalan Allah. Rasul mengatakan al-amilu ala shadaqah, orang yang mengerjakan sedekah di jalan Allah atau berjalan di sedekah kepada Allah bil haqqi dengan benar-benar, kal ghazi fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah hatta yarji'a ila baitihi, hingga ia pulang ke rumahnya. Al-amilu ala shadaqah, orang yang beramal sedekah, atau ada juga orang yang mengatakan al-amilu itu adalah amil, orang yang membagikan sedekah itu. Tetapi secara umum al-amilu ala shadaqah ini adalah orang yang beramal dengan sedekah di jalan Allah bil haqqi dengan benar. Itu kalau ghazi fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah hatta yarji'a ila baitihi, sampai kemudian kembali ke rumahnya. Terus kemudian berzikir ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Rasul mengatakan, maukah kamu aku berikan kabar bi khairikum, dengan bi khairi a'malikum, dengan amal yang paling baik yang bisa kamu lakukan. Wa asgaha inda malikikum, dan amal itu adalah yang paling suci, yang paling sempurna di depan Rabbmu, di depan Tuhanmu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal itu kalau dilakukan arfa'iha, sesuatu yang paling tinggi fi darajatikum, dalam derajat kehidupanmu. Wa khairun lakum min infaqin ad-dami wal warqi, dan amal itu kalau dilakukan itu lebih baik daripada berinfak di jalan Allah dengan emas dan perak. Jadi ada perbuatan yang paling baik dilakukan, yang paling suci atau paling tinggi dilakukan, yang dapat meninggikan derajat kita. Amal itu lebih baik daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqu aduwakum, bahkan amalan itu lebih baik daripada kita memerangi musuh kita. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum, bisa jadi musuh itu memukul atau memenggal lehermu, atau kamu dipenggal leher musuhmu. Maksudnya adalah dalam peperangan, ya. Jadi ada loh amalan yang mudah dilakukan, bahkan nilainya itu lebih baik, lebih tinggi, lebih bisa meninggikan derajat, lebih baik daripada infak, lebih baik daripada kita di jalan Allah. Kalau mereka berkata, bala ya Rasulullah, sebutkan amal itu. Ternyata Rasul hanya mengatakan zikrullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar di jalan Allah untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia pulang. Maka kalau kita hitung sepagi ini, bisakah kita mendapatkan surga Allah? Insya Allah sangat bisa. Bukti ini apa? Kita tadi sudah sholat subuh, gitu. Kemudian berjalan ke sini, membawa uang untuk kita infakkan, mendukung kegiatan-kegiatan di masjid. Rasul tadi mengatakan, al-amilu bis-shadaqah kal ghazi fi sabilillah, orang yang berjalan kemudian yang bersedekah seperti orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Kemudian kita berkumpul sini juga dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik, lebih meninggikan derajat, lebih baik daripada berinfak emas dan perak, ya kan? Dan terakhir kita tutup dengan man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Menuntut ilmu itu seperti berjihad di jalan Allah. Ada 4 jihad yang kita lakukan pagi ini. Kok saya percaya nggak Dewi kan kok besok dari Allah? Masa kita masih meragukan janji Allah bahwa kita ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan heran kemudian ketika kita sudah memahami, memaknai apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita akan melihat banyak orang yang bagaimana dalam kehidupannya luar biasa di dalam menjaga keimanan dan menjaga kesungguhannya di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu sekalian sok gumun ya, sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berbaju doreng di depan itu. Kok nyokong sedope kaya ngono.
Ini hanya menjaga pengajian. Kalau ada bencana itu luar biasa. Mereka sampai 3 hari 4 hari tidak pulang. Teman-teman muda Muhammadiyah itu sampai 3 hari 4 hari tidak pulang. Jangan kemudian kita anggap kok ono wong sing sregepe kaya ngono. Mengapa? Ya karena keimanan mereka, kesungguhan mereka untuk yakin bahwa surga itu akan didapat, yang dijalankan dengan hal itu. Maka ketika kemudian kita meyakini bahwa Allah itu memberikan kabar gembira bahwa semua orang mukmin, semua orang yang mengerjakan sholat, semua orang yang berpuasa Ramadan, dan semua orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah itu pasti akan diberikan surga oleh Allah SWT, harus kita sambut dengan kegembiraan, melakukan apapun yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Harus gembira. Berangkat kajian itu harus gembira. Sholat jamaah itu harus bergembira. Berpuasa itu harus bergembira, ya kan? Sesuatu yang menggembirakan. Mengapa? Karena sekali lagi bahwa kita beragama ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pasti kita akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang telah dijanjikan kepada kita semua. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Ya. Bahwa surga itu mudah kita dapatkan, dan pasti kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhusnudzon, kita harus yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan surga kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada sesuatu yang tidak pas, kata yang tidak tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.